Jadi sebentar. Ayat itu kena sama Malikil karena ternyata dia mengatakan Yesus itu Bapa, tidak ada manusianya. Tidak mungkin manusia Ya udah, bersatu dengan Bro Malikil, Allah. saya pinjemin senjatanya yang pakai 73-nya, Bro. 3 di antara yang 3 loh. Iya. Jadi kalau Muslim punya senjata dua-duanya tuh. kalau kami enggak, untuk Tritunggal enggak ada, satu pun enggak ada ayat sampaian yang bisa menghantam Tritunggal. Karena yang 3 itu bukan satu dari 3. Ketiga-tiganya adalah Elohim. Iya, nggak ada dari Al-Quran, tetapi ada dari Alkitab itu sendiri. Ya, Alkitab pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman Allah. Oke, terus yang gini, mengatakan kepada pertanyaan awal, Pak Petro. Kembali kepada pertanyaan mendasar. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu adalah Bapa, Allah itu sendiri. Kafirlah yang mengatakan Allah itu. Oke, kembali kepada pertanyaan mendasar. Jika Yesus adalah ciptaan, bagaimana ciptaan menebus ciptaan? Pernyataan itu separuh kebenaran itu adalah dusta. Jadi Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah. Dalam inkarnasi firman Allah, Allah dan manusia menyatu dalam satu pribadi Yesus. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Yesus itu Allah saja atau Bapa saja atau manusia saja, nggak bisa. Jadi ada surga dan bumi dipersatukan dalam diri Yesus. Allah dan manusia dipersatukan dalam diri Yesus. Itu dia. Enggak, kenapa harus setengah-setengah? Enggak totalitas saja? Enggak, pernyataan setengah-setengah itu adalah pemerkosaan pendapat yang saya sampaikan. Saya tidak mengatakan setengah-setengah. Sungguh manusia, sungguh Allah. Allah yang maha tinggi, yang tak terjangkau oleh manusia, rela merendahkan diri. Merendahkan diri maksudnya enggak menistakan diri ya. Artinya menunduklah kepada manusia untuk menggapai manusia. Selama Ustadz Ali nggak memelintir-melintir ucapan saya, penjelasan saya itu nggak bisa dibantah. Kecuali dipelintir-pelintir. Bukan memelintir, maksudnya ya, kan konsekuensi logis, ciptaan menebus ciptaan itu tidak masuk, Pak Petro. Nggak benar, ciptaan menebus ciptaan. Yang bisa dan mampu untuk menebus manusia dari kebinasaan hanya Yahweh. Yahweh lah penyelamat kita. Nah, bagaimana caranya Yahweh itu menyelamatkan kita, menyelamatkan kemanusiaan itu? Dengan berinkarnasi, mengambil rupa manusia, sehingga ia sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, ya. Lewat kemanusiaan Yesus yang baru, yang dari atas, lewat yang manusia yang dari atas atau firman Allah dalam rupa manusia itu, dia mengubah nanti seluruh manusia menjadi sama dengan kemanusiaannya yang ilahi itu. Oh, berarti maksud Pak Petro, tubuh dan darah Yesus itu adalah Yahweh yang inkarnasi, begitu? Ya, betul. Dafar Yahweh itu ya Yahweh. Ya. Kalau di Yahweh itu kan nama kan, sebutan. Okay. Kalau misalnya saya berkali-kali saya katakan Pietro itu namanya Pietro, tubuhnya itu tubuhnya Pietro, pikirannya Pietro, rohnya Pietro. Bukan aneh-aneh. Misalnya tubuhnya Pietro, pikirannya si Fatima, rohnya si Zainab. Enggak. Satu nama itu semua Elohim itu. Yahweh itu merujuk kepada Sang Elohim, Tritunggal Maha Kudus. Berarti udah ini berubah lagi berarti Pak Petro. Sebentar. Sedikit. Berarti Kristus Yesus itu adalah memang sebenar-benarnya pencipta itu yang inkarnasi, baik tubuh, jiwa dan roh.
pencipta dalam rupa manusia. Dalam ini udah beda Bang Ali, ini udah lain ini. Nah, Ini tidak Malikil. Sudah I've never changed my idea. I've never changed my words. Saya tidak pernah mengubah. A few days ago, you told us different idea. No. Begini saudara, makanya kalian itu tidak mendengar. Berkali-kali saya katakan. Ini Pak, ibarat airnya dari tambah keruh Pak. Pak Petro masuk tadi udah agak bening, yang keruh. Sekarang jadi buta. Iya, seperti lihat. Saya aja bicara sudah mau pelintir-pelintir. Saya masih ada loh. Saya kalau Malikil mengikuti wacana saya dari awal kita berkenalan, dari awal kita berdiskusi, saya tidak pernah mengubah. Kalian Malikil yang kadang-kadang salah menangkap separuh pernyataan saya, melupakan yang lain. Oke, ini ya. Begini. Kan Yod-Heh-Vav-He itu kan Bapak. Nah, Pak Petro. Bukan. Iya, nah ini salahmu. Oh, jadi Yod-Heh-Vav-He bukan Bapak. Ini suara apa ya? Ada suara ribut ya? Pak Amir Ngaji. Pak Amir lagi ngaji. Dia tutup dulu ngajinya. Lanjut Pak Petro. Dia nggak Jadi foto. Atau kita dikit lagi lah selesai Pak Amir ngaji, nggak enak ya kita ribut-ribut. iya. Atau saya ikut ngaji Pak Amir. Jangan ngomong ngajinya ngawur, jangan. Merusak makna Al-Quran aja. Kalau itu benar firman Allah, tidak mungkin bisa dirusak manusia. Gini Pak Petro, kalau berdasarkan pernyataan Pak Petro bahwa penebusan itu memang dilakukan oleh Yahweh itu sendiri. Yahweh itu Bapak. Enggak, Malikil. Waduh, Yahweh itu Bapak. Bukan. Yahweh itu merujuk kepada Elohim. Elohim Yahweh. Banyak ayatnya. Yesaya 64 ayat 8. Yod-Heh-Vav-He itu Yahweh Bapak. adalah Elohim. Satu berbicara begitu, satu lagi bilang Yahweh adalah Bapak. Baik. Ini Yahweh ini yang mana sih? Baik. Boleh saya jelaskan? Boleh. Sebentar kita buka ayat Alkitab dulu, bentar ya. Yod-Heh-Vav-He. Pak Amir, bisa dipindahkan layar besar Pak Amir? Yesaya 64. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Yod-Heh-Vav-He, engkaulah Bapa kami. Udah selesai. Baik, boleh saya jelaskan? Oh. Nah, jadi itu makanya Malikil dalam menafsir ayat itu harus hati-hati. Tafsir itu harus bisa merangkum semua ide dari kitab suci itu. Jadi pertama-tama Yahweh itu adalah sebutan kepada Sang Elohim. Ya, sebutan Sang Elohim. Elohim itu jamak, gitu. Nah, sumber dari Godhead dari Sang Elohim itu disebut Bapa. Itu makanya kita hanya punya satu Allah, yaitu Bapa, sumber segala sesuatu dan untuknya kita hidup. Dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang darinya sumber. Saya selesai dulu. Begini kalian orang bicara nanti baru ditangkap separoh gitu kan. Jadi nanti besok-besok saya ulang lagi lalu dengarin yang lainnya itu udah berubah katanya toh. Padahal saya tidak pernah berubah. lanjut Dulu. lanjut. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Yod-Heh-Vav-He itu merujuk kepada Sang Elohim. Makanya Elohim Adonai, Elohim Yahweh, gitu. Nah, Elohim itu jamak. Artinya bahwa di dalam dirinya ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Nah, dari ketiga ini yang menjadi sumber utama, ya, Godhead-nya itu kita sebut Bapa. Itu makanya disebut hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, sumber segala sesuatu, dan untuknya kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus, darinya segala sesuatu yang ada dalam diri Bapa itu dijadikan. Gitu. Nah, jadi ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, apakah Bapa bukan Tuhan? Ya Tuhan dong, karena ketuhanannya Firman itu berasal dari Bapa.
adalah ketuhanan Bapa, dan Bapa itu menyatakan ketuhanannya melalui firman-Nya. Lalu apakah firman itu bukan Allah? Allah dong, karena Yesus berkata, segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Ini menunjukkan ada kesatuan sempurna, yaitu ketika Bapa dikatakan Allah, kealahan itu juga adalah milik Yesus, milik firman. Ketika firman dikatakan Tuhan, ketuhanan itu juga milik Bapa. Demikian dengan nama itu tadi, ya. Jadi yang punya nama itu Bapa sebagai Elohim, tetapi nama itu juga adalah milik Sang Firman, milik Sang Roh. Karena hanya ada satu Elohim, hanya ada satu Yahweh. Itu makanya saya tidak pernah meragukan atau tidak percaya atau mengabaikan pernyataan Yesus ketika anak manusia itu dinaikkan, itu maka pada saat itu kamu akan tahu, akulah dia. Akulah dia. Itu artinya Yahweh itu akulah dia. Sering sekali Yesus itu mengatakan, akulah ini, akulah jalan, akulah ini, akulah itu. Dia itu menyatakan bahwa dialah Sang Yahweh itu, tetapi bukan Sang Bapa. Oke, Gitu saya loh. tanggapi ya. Oke. Gini ya. Nanti Pak Petro bisa bawakan ayat Alkitab bahwa Yahweh itu bukan Bapa. Tapi saya bacakan ayat Alkitab ya. Jangan, tolong Malikil. Sebentar dulu. Kesimpulan Ya. itu tidak tepat. Padahal saya sudah tadi menjelaskan. Jangan Yahweh dan mengatur Malik itu. Pak Petro, Jangan mengatur sebentar, Malik itu, sebentar. Pak Petro. Sebentar Tadi Pak Petro. Pak Lekil diam. Pak Petro bilang hampir Iya. 10 menit Pak Lekil diam. Aduh, gimana Pak Petro ini? Bentar Tetapi ya. dia, Silakan, Malikil. tetapi dia, Biar saya sebentar, moderatornya. sebentar dulu, karena nanti dia akan Gini, memulai Pak Petro, narasinya Pak dari Petro, kesimpulan Pak yang Petro. salah. Enggak. Bukan begitu diskusi Ali. Gini Pak Petro, biar Kecuali saya kalau dia- Udah. Iya, saya udah. moderator. Kecuali sebentar Ali. Udah. Ali. Enggak, Udah, sebentar. bentar, Pak Kecuali Petro, dia Pak Petro. memulai pernyataan. Sebentar. Kecuali dia memulai Pak Petro pernyataan. mengatakan tidak bahwa menjelaskan YTVP bukan ini. Bapa. Tadi udah itu jelas kok. Berarti sia-sia saya menjelaskan tadi. Pak Petro kamu berkata nggak YTVP mengenal. bukan Bapa. Enggak, Pak Petro Banyak maksudnya- saksinya. Bukan Banyak begitu saksinya. penjelasan saya tadi. Kasihan. Bahwa saya ulang sekali lagi. Tolong diulang Bang. Tolong. Yang adil ini. Jatah Herdi tabrak. Saya tidak Nanti berarti gini, panjang lebar setelah penjelasan Pak- saya. Panjang lebar penjelasan saya Malikil nggak pernah dengar. Nanti suatu saat besok kita berubah lagi. Padahal enggak, kamu nggak mendengar. Pak, itu Ketika penjelasan Bapak sudah didengar, Pak. Sekarang giliran penjelasan Malikil dulu, Pak. Opening dulu, Pak. Opening. Tidak Open dulu, bisa, Pak. karena dia menyimpulkan penjelasan saya salah. Karena nanti Kalau begitu Pak Petro habis saya dengar, Pak. pastikan Jatuh, Pak, 1 jam. Kalau nggak mau Begini loh. ditimpali Nanti Pak dengan Petro kata-kata tanggapi. Balik. Iya, ada orang di bawah. Ini namanya kita ngotot gitu loh. Ya ngototnya kenapa? Saya menjelaskan apa, Malikil menangkap apa. Nanti dia akan menjelaskan penjelasannya berdasarkan. Nah, ini dia bicara, gitu. Berarti Bapak Tidak maunya begitu. nyetel Malikil gitu. Harus satu pendapat dengan Bukan. Bapak, nggak bisa, Pak. Tidak, bisa begitu, Pak. tidak. Masing-masing tiap-tiap, Pak. Tidak. Saya tidak bilang begitu, ya. Jadi salah satu masalah diskusi baik antara beda agama atau satu agama itu orang tidak mendengar dengan baik. Lalu apa yang dikatakan orang beda yang ditangkap atau diplesetkan. Tadi dengarkan, saya katakan bahwa Elohim Yahweh itu Yod-Heh-Vav-Heh itu nama untuk Sang Elohim. Elohim itu jamak. Nah, ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Dari ketiga ini, Godhead-nya itu adalah Bapa. Saya tanya, YTVP itu Bapa bukan. Sebentar. Yang saya tanya, YTVP itu Bapa bukan. Tidak Itu yang saya boleh tanya. bertanya begitu. Dengarkan penjelasan saya, lalu pahami penjelasan saya. Jangan ikuti pikiranmu, gitu. Nah, nama itu adalah nama kepada Sang Elohim, ya. Dalam diri Elohim itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Bapa menjadi Godhead-nya. Maka nama itu adalah milik Bapa, tetapi nama yang sama itu juga merujuk kepada Sang Firman dan Sang Roh. Karena dia adalah Elohim yang Ehad.
Itu makanya Yesus berkata pada saat itu kalian akan tahu bahwa akulah dia, bahwa dialah sang Yahweh. Tetapi dalam konteks dia itu firman sang Bapa, dan dia bisa mewarisi nama itu. Kenapa? Saya kasih tadi ayat. Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Jadi nama Bapa yang Yahweh itu juga adalah milik sang firman, milik sang roh. Saya pikir sampai di sini, silakan. Jangan dipotong ya. Jadi Selama kamu nggak mau selama kamu tidak kenapa mempelintir ini ucapan orang saya, ini? lanjut. Iya, gini ya. Elohim itu namanya Yotevave. Ya, Elohim itu Baik. namanya, ya sebentar, jangan diam. Elohim itu namanya Yotevave. Engkau sendiri, engkau sendiri, Bapa kami. Jadi Elohim itu, Yotevave itu adalah Bapa. Engkau sendiri, ya Yotevave, engkau sendiri, only Bapa kami. Ini. Ya Yotevave. Boleh saya Sebentar respon langsung ini? Sebentar dulu. Ya Yotevave, engkau sendiri Bapak kami. Jadi Bapak itu namanya Yotevave. Ya, dan Yotevave itu adalah Bapa. Gelar bagi Yotevave, Bapa itu gelar bagi Yotevave, Allah itu gelar bagi Yotevave, Tuhan itu gelar bagi Yotevave. Yotevave itu namanya, keberadaannya roh. Titik, udah. Baik, saya jawab ya. Jadi bagus, Yahweh itu adalah Elohim, ya toh? Bagus ya. Ini poinnya. Jadi Elohim itu siapa saja, apa saja yang ada dalam diri Elohim itu. Ada Bapa, ada Dafar, Firman, ada Roh. Ya toh? Artinya Bapa, Firman dan Roh itu namanya adalah YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh. Dan ketiganya itu adalah satu Elohim. Maka Bapa itu adalah inti sumber dari ketiganya itu. Nama Bapa yang adalah Yod-Heh-Vav-Heh itu juga adalah nama firman-Nya, adalah nama rohnya. Seperti saya kasih contoh, Malikil, namamu Malikil. Tubuhmu tubuhnya si Malikil. Rohmu rohnya si Malikil. Firmanmu adalah firmannya Malikil. Tidak mungkin tubuhmu Malikil, firmanmu si Amir namanya, rohmu namanya si Ali. Adalah Malikil. Oh Maka gitu. Iya. iya dong. Iya. Itu adalah kita itu Oke. berbicara Elohim yang ehad gitu loh. Ini Oke. ibarat main bulu tangkis ini saling semes ini Pak, saling menyerang ini Pak. Oke, udah. Enggak, saya mengagumi Malikil. Saya banyak belajar dari dia. Udah. Ya ini ibarat main bulu tangkis saling semes ini Pak, lagi klimaksnya Oke. ini Pak. Ya, oke, udah ya. Gini. Jadi tidak ada di dalam Alkitab, di dalam Elohim itu ada Bapa, ada Putra, ada Anak. Kagak ada. Jadi Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim itu, Elohim yang namanya Yod-Heh-Vav-Heh, itu only seorang diri. Nih. Terpujilah Yod-Heh-Vav-Heh Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Only. Tak tambahkan lagi ya, Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah pencipta ya. Beginilah firman Yod-Heh-Vav-Heh, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yod-Heh-Vav-Heh yang menjadikan segala sesuatu, yang only one, seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Nah, ditegaskan siapakah yang mendampingi aku? Ya kan? Dia seorang diri, nggak ada Bapak, Putra, Anak, nggak ada. Jadi gini ya, yang justru memahami yang demikian adalah Pak Petro. Pak Petro menuduh orang, tetapi Pak Petro yang mengimani demikian, ya kan? Nah sekarang kalau saya tanya, Bapak itu namanya siapa? Nggak berani jawab. Anak namanya siapa? Nggak berani jawab. Roh Kudus namanya siapa? Nggak berani jawab. Gitu. Jadi tidak ada uraian-uraian seperti itu, ya. Kuiditas itu adalah efek dari sebab akibat. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah akibat, ya, manifestasi dari roh itu. Jadi roh itu. Jadi jangan mentok kepada kuiditasnya. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kuiditas dari roh itu.
ya manifestasi dari roh itu. Jadi akarnya, sumbernya ya itu adalah roh itu only, tidak ada variannya, tidak ada jenisnya. Memang siapa yang bisa mendeteksi non materi itu sehingga ada variannya? Roh itu non materi. Nah, ketika non materi itu ya bermanifestasi, itu namanya kuiditas. Nah, penyataannya yang dikenal Bapa, Anak, Roh Kudus. Sumbernya ya only, ya Bapa itu, ya YOTKP itu namanya. Jadi dia only, seorang diri, tidak ada yang mendampingi dia. Oke, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kepada dia. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Maaf, tadi saya pikir mic saya ke mute. Baik. Jadi metodologi saudara Malikil ini namanya eisegesis. Dia punya ide, lalu idenya diletakkan pada ayat-ayat Alkitab. Saya itu melakukan eksegesis. Eksegesis itu apa? Memahami teks sesuai dengan teks. Ketika Malikil menyangkal bahwa Elohim itu adalah tunggal satu sendiri, itu sudah bertentangan dengan hakikat Allah yang maha kasih itu, maha cinta. Yang namanya maha kasih itu nggak boleh sendiri. Harus ada objeknya, harus ada sesuatu yang mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi. Dan perjanjian lama diawali dengan kata Allah, roh Allah, Allah berfirman. Tetapi ya gimana ya, kalau memang memaksakan ide kita, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya tidak berbuat apa-apa. Seperti Yahweh itu, Yod-Heh-Vav-Veh itu nama yang diberikan kepada Elohim, walaupun itu nama bukan nama sama dengan nama kita ya, karena nama Elohim itu nama yang ajaib sebenarnya kan. Tetapi anggaplah itu kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari itu adalah namanya. Karena Elohim itu adalah Elohim yang ehad, yang kesatuan satu. Jadi nama itu merujuk kepada totalitas dari Elohim itu. Saya sudah bilang berkali-kali tadi, Malikil, tubuhnya Malikil, rohnya Malikil, jiwanya Malikil, ya namanya Malikil. Bukan tubuhnya Malikil, rohnya Ali, jiwanya Amir. Bukan begitu. Karena itu adalah Elohim yang ehad itu loh. Jadi pernyataan itu pun tidak biblis mengatakan bahwa Tuhan itu satu sendirian. Ya, kitab Kejadian sudah mengidentifikasi bahwa ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Ini sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ayat ini dipertegas lagi oleh Yohanes yang sering disalahpahami oleh orang-orang yang berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya itu bukan berarti firman bermula, yang artinya bahwa segala sesuatu penciptaan langit dan bumi itu oleh Bapa dimulai setelah dia berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi firman itulah yang menjadikan ciptaan Bapa itu menjadi eksis. Ya, dan itu adalah Elohim, dan itu adalah Yahweh itu sendiri, tetapi bukan Bapa gitu loh. Jadi saya lihat ada kecenderungan teori kanibalisme dalam penjelasan Malikil, karena Bapa itu adalah roh, maka Bapa itu adalah roh. Karena Yesus itu adalah Bapa, maka firman Bapa itu hilang, ketelan begitu kan. Dan ini sangat tidak biblis. Ini namanya eisegesis. Dan kalau eisegesis ini pendapat itu ya semua orang bisa memberi pendapat. Kalau saya sih enggak begitu. Baca Alkitab,
Apa yang tertulis di sana, mana yang harafiah, mana yang figuratif, baca saja sesuai dengan teks itu. Dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, demikian. Oke, gini aja ya. Saya langsung ke original teksnya aja ya. Yod-Heh-Vaveh, Yod-Heh-Vaveh, God of Israel. Only. Nih, only nih. Lebado, lebadi, lebado itu sama. Only one. Jadi yang mengeisegesis itu siapa? Jadi gini ya, di dalam pembacaan, dalam membaca Alkitab, itu ada yang namanya pardes. Ya, kalau pardesnya saja tidak lolos, bagaimana mau masuk ke derasnya? Ya, jadi pardesnya dulu, jangan dulu ditengking pardesnya, ya kan? Jangan dulu dimutilasi pardesnya dulu, pesatnya dulu, pesatnya, remesnya, derasnya, shotnya, ya. Jadi Yod-Heh-Vaveh itu only, oke ya. Lalu gini ya, yang menjadi acuan Bro Petro di sini kan bukan eksistensinya, tetapi yang menjadi acuan dasar sebagai pemahaman adalah manifestasinya. Itu salah. Itu namanya mengkanibalisme. Artinya dipotong jalurnya. Harus tahu dong eksistensinya, sumbernya. Di sini kan kawan-kawan kita Tritunggal itu lebih kepada menjurus kepada kuiditasnya. Jadi Tuhan itu adalah non materi, ya roh itu. Roh itu tidak punya jenis, ya, tidak ada varian-variannya. Contoh ya, roh itu tidak seperti kue lapis. Oh, roh Bapa warnanya merah, roh Anak warnanya kuning, Roh Kudus warnanya hijau. Enggak begitu, kawan. Tidak ada petunjuk di dalam Alkitab demikian. Tetapi yang ada itu lebadi, tunggal, mono. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan Allah itu mono. Ya, saya baca ayatnya ya, di dalam Yohanes 5. Kita pakai originalnya aja ya. Yohanes 5 ayat 44. Ya. God itu mono, bukan kesatuan. Jadi ehad itu bukan kesatuan. Itu kesalahan besar mengatakan ehad kesatuan. Berarti kalau ehad itu kesatuan, pada mulanya memang triteos. Lalu triteos itu menjadi satu. Nah, begitu logikanya. Nah, kalau dipahami Yesus bukan Bapa sampai selamanya, ya tetap triteos. Nah, tetapi itu yang selalu disangkali. Jadi memang sulit kalau bangkrut ya. Warung itu bangkrut kalau orang makan 3 ngakunya 1, bangkrut warung. Jadi contoh ya, di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 44. Banyak sih dalam di Perjanjian Lama, tapi saya kutip perkataan Tuhan Yesus langsung ya, bahwa Allah itu mono, ya. Mono itu tunggal only, tidak ada duanya, satu-satunya. Oke. Yohanes 5 ayat 44. Ya, Yohanes 5 ayat 44 nih. Mono, God, only God. Nih, ini perkataan Tuhan Yesus. Mau dibantah lagi, mau dieksegesis atau mau dieisegesis, ya kan? Jadi kita harus terapkan dulu pesatnya apa. Jangan dulu mengeksegesis, pesatnya dulu. God itu only, satu-satunya. Tidak ada terdiri-terdirinya. Bapak bukan Anak, Bapak bukan Roh Kudus. Itu berulang-ulang saya katakan, itu kuiditas, manifestasi dari roh itu, sang sumber itu. Jadi sang sumber itu adanya itu tunggal, tapi dia tidak terbatas. Nah, dalam ketunggalannya itu tidak ada varian-variannya. Ya, seperti pelangi, merah, kuning, hijau, nggak ada. Jadi roh itu dalam ketunggalannya yang tidak terbatas itu tunggal, tidak ada variannya, tidak ada jenisnya. Nah, dasarnya kita harus paham. Nah, kalau Pak Petro ini mengimani bahwa roh itu kesatuan, harus bisa menjelaskan dasarnya dari Alkitab. Karena saya banyak bawa ayat Alkitab loh. Yod-Heh-Vaveh itu only one, satu-satunya. Dan Yesus pun berkata bahwa Allah itu only one, only ini. Ya. Jadi only dengan kesatuan itu jauh. Kalaupun jatuhnya kesatuan, ya itu artinya triteos. Udah, itu tidak bisa dibantah, itu triteos. Nah, mengapa triteos? Karena memaksakan manifestasi sebagai eksistensi. Nah, itu dikanibalisme, dipotong kan?
Jadi tidak mau membahas, mengetahui ke dasarnya, ke akarnya, nggak mau, langsung dipotong ke manifestasinya aja. Kita mulai dari manifestasinya. Jadi manifestasi itu dipahami sebagai eksistensi. Nah, itulah yang menjadi pemahaman Bapak adalah Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus. Jadi begitu. Jadi dipahami manifestasi itu sebagai eksistensi itu salah. Ya, manifestasi bukan eksistensi. Ya, manifestasi bukan eksistensi. Tetapi manifestasi itu adalah penyataan dari eksistensi itu. Begitu kawan. Lanjut. Sebentar saya cari tempat dulu. Kang Petro, Ya, sebentar saya istri Monggo. saya juga lagi suaranya Halo? kecil. Nah, itu bagus. Sebentar. Baik, jadi saya tidak akan masuk ke dalam istilah-istilah Kata Amir ini baru. kalau nyerah suruh sahadatin aja Pak Amir. Karena ini nanti hanya akan mengacaukan pemikiran atau wacana, karena ketika memunculkan terminologi baru itu akan semakin jauh daripada eksegesis kita, akan lebih mengarah kepada eisegesisnya Malikil. Jadi kembali back to the Bible, ya. Mau kamu sebutkah itu manifestasi, mau kau sebutkah itu eksistensi, sukamu. Tetapi apa yang tertulis di sana dalam Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah, ada firman Allah. Ketiganya itu Eloah. Dalam kesatuan disebut Elohim. Elohim bentuk jamak dari Eloah. Kata monosteos, ya, monos itu tidak selalu merujuk kepada jumlah yang countable noun. Artinya monos itu di sana itu menunjuk kepada bahwa tidak ada selain dia. Ya, tidak ada selain dia. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa kembali saja ke kitab suci. Kitab suci menjelaskan bahwa ada sebelum segala sesuatu ini ada Allah, Roh Allah, firman Allah, itulah yang sudah ada. Dan dalam kitab Yohanes, ya, diperjelas lagi bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menjadikannya nyata saat dia telah berfirman. Melalui firman-Nya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah benda-benda, maka jadi. Jadilah ini, itulah makanya disebut firman. Firman adalah pada mulanya, dan firman itu sudah ada bersama dengan Allah dan di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan seterusnya. Yang namanya manusia, ini masuk kristologi. Yang namanya manusia adalah ciptaan. Tetapi ciptaan itu tidak ciptaan saja. Ciptaan itu adalah ciptaan inkarnasi firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah. Dan saya senang dengan Maliki yang selalu mengatakan hanya ada dua pilihan dalam kenyataan yang ada ini. Pencipta atau ciptaan. Itu saya setuju ini, tetapi yang saya tidak setujunya dan sedikit terintimidasi ketika Malikil memaksakan saya bahwa saya harus memilih salah satu dari kedua ini kepada Yesus. Saya bilang itu permintaan yang invalid, karena itu bukan pilihan. Kami tidak pernah memilih salah satunya, kedua-duanya hadir menyatu di dalam inkarnasi firman Allah itu, tidak bercampur. Tetapi kan Malikil tidak bisa membedakan kata bercampur dan menyatu. Itu kata menyatu selalu ditafsirkan bercampur. Jadi saya mau bilang apa gitu loh. Maka ketika berisegesis, apapun bisa saya ucapkan. Malikil bisa mengucapkan apapun bisa kau ucapkan. Bisa kau cari lagi ayat-ayat lain untuk mendukung-mendukung. Itu pada walaupun tidak selalu mendukung. Itu tidak cara kami Tritunggal. Cara kami adalah
apa yang tertulis di sana, apa yang dikatakan. Kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, jangan bilang firman itu Bapa. Di mana? Hanya gara-gara dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jadi dia menjadi Bapa. Saya pikir ini logika sederhana. Ketika dikatakan aku dan Bapa satu, tidak berarti aku adalah Bapa. Seandainya itu kalau dibuat dalam kalimat, aku dan Bapa itu menjadi subjek plural itu. Harus diikuti dengan kata kerja plural. Kecuali kalau diikuti oleh kata sifat. Aku adalah Bapa. Gitu? Beda dengan aku dan Bapa. Jadi saya pikir sulit ya. Artinya dalam arti apa yang Malikra sampaikan adalah pendapat pribadi dan maunya ya silahkan. Tapi saya menyampaikan apa yang kitab suci sampaikan dan kami berteguh dengan itu, sehingga memang kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kafirlah yang mengatakan bahwa Bapa adalah Al-Masih. Demikian, terima kasih. Oke, jadi yang eksegesis itu siapa? Saya bawa data dari tadi, contoh ya. Ya Yod-Heh-Vav-He engkau sendiri. Ya Yod-Heh-Vav-He engkau sendiri Bapak kami. Jadi Yod-Heh-Vav-He itu adalah Bapa sendiri. Nah, tetapi kan kawan kita itu, Pak Amir bisa besarkan layarnya? Tetapi kan kawan kita ini hanya bisa menyerang, tapi tidak ada datanya. Ada nggak Alkitab berkata bahwa Yod-Heh-Vav-He itu bukan Bapa? Nah itu yang harus dibuktikan, buktikan terbalik datanya. Ya harus begitu. Saya bawa data loh. Saya sengaja diemin, kupikir mau membantah data saya. Ya Yod-Heh-Vav-He, engkau sendiri Bapak kami. Ini loh, ini jelas. Lalu saya membawakan ayat yang mengatakan Yod-Heh-Vav-He only. Itu disebut eksegesis. Saya baca loh. Jadi pesatnya dulu, kalau pesatnya belum lulus, jangan maju ke deras. Pesatnya dulu lulusin. Jadi kalau pesatnya nggak lulus, bagaimana bisa mau naik level ke derasnya? Ya. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus, only. Di eksegesis pula itu bukan, ini kan sudah tahu only. Semua orang percaya only itu satu-satunya, nggak ada duanya. Jadi firman itu bukanlah keberadaan. Allah itu bukan keberadaan, tetapi sebutan bagi sang keberadaan. Sekali lagi saya katakan ya, jangan buat manifestasi sebagai eksistensi. Ya, manifestasi itu adalah penyataan dari eksistensi itu. Eksistensi Allah adalah roh. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu manifestasinya, kuiditasnya. Jadi jangan jadikan manifestasi sebagai eksistensi, nggak akan ngerti sampai kiamat. Jadi harus dipahami bahwa roh itu only one, tunggal, nggak ada variannya. Saya bawa ayat loh dari tadi. Coba buktikan kalau roh itu punya varian, kayak kue lapis. Jadi roh Bapa warnanya ini, roh Anak warnanya ini, Roh Kudus warnanya ini. Coba dong buktikan. Ya kan? Harusnya begitu kalau mau biblikal. Ya, jadi kan dari tadi nggak pernah bawa data, nggak pernah sebut data. Saya pasang telinga loh. Saya mau buka data di mana ini untuk membenarkan argumen Tritung itu. Karena yang dipahami, yang menjadi penguat Tritung di Kejadian 1 ini. Nah, kalau mengacu kepada pesatnya, pada mulanya Allah. Allah di sini dipahami Bapa. Nah, oke, pada mulanya Allah ya, pegang itu. Kalau orang bisa konsisten, nggak sulit menjelaskannya. Pada mulanya adalah Allah. Nah, di sini apa? Pada mulanya adalah Firman. Selesai. Kalau di seberang Allah itu dipahami Bapa, mengapa Firman takut dipahami Bapa? Pada mulanya kan sama-sama pada mulanya. Itu kalau kita mau pardesnya, pesatnya. Jadi gimana ya? Terlalu banyak mengeksegesis firman Tuhan, akhirnya tidak mengerti apa maknanya. Itu. Lanjut. Baik, mengeksegesis lebih banyak itu lebih tepat daripada mengeksegesis, ya toh. Nah, lihat, kamu akan kontradiksi, gampang mengkontradiksikan pernyataanmu. Walaupun tadi kamu menyatakan only itu,
Malikil definisikan sebagai sesuatu yang tunggal dalam arti numerik, ya. Sementara Elohim itu tidak merujuk kepada Bapa saja. Elohim itu merujuk kepada Bapa, Firman, dan Rohnya. Itu makanya disebut Elohim, bukan Eloah. Kecuali kalau dikatakan pada mulanya Eloah menciptakan langit dan bumi. Itu bisa sedikit berkelit. Malikil, itu Bapa, itu. Tetapi bukan. Jadi Bapa itu adalah dalam kesatuan penuh dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Saya tidak pernah mengatakan ada roh anak, ada apa lagi varian-varian roh, nggak ada. Ada varian roh. Jin pun itu roh. Begu ganjang roh, itu. Tahu kan begu ganjang itu roh. Tetapi begu ganjang bukan Allah. Gitu. Jadi jangan asal roh jadi Allah, bukan. Disebut di Allah itu punya roh karena satu, eksistensi itu goib. Dan dia adalah sumber hidup. Ya, roh Elohim itu adalah sumber hidup dalam diri Bapa. Firman itu adalah logika atau nalar atau kalam nafsi Bapa dalam diri Bapa. Jadi kita tidak memandang ketiganya ini sebagai sesuatu yang terpisah-pisah, ya, bukan. Malikil yang punya pemahaman kesatuan ketiga yang kita maksud. Kau menganggap ini adalah tiga oknum yang berbeda-beda yang bisa saling menggantikan satu sama lain. Enggak. Ketika Bapa berkarya, itu adalah karyanya Sang Firman. Ketika Firman berkarya, itulah karyanya Bapa. Itu makanya Yesus berkata, aku mengerjakan pekerjaannya Bapakku. Karena satu pekerjaan dia. Ya. Jadi jangan bilang saya tidak kasih data lah. Memang nggak screenshot saya kan. Tapi saya mengucapkan Kejadian 1 ayat 1. Mau kau sebut eksistensi, mau kau sebut dia apa macam, tersukamu. Ya. Tetapi apa yang ada di sana? Di sana sudah ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman Allah. Allah itu dari kata Ibrani Elohim. Elohim itu jamak, gitu. Nah, yang Yod He Vav He itu adalah Elohim. Ya, Elohim. Karena Bapa adalah sumber utamanya, Godhead, nggak ngerti apa Godhead ya. Ya, sumber utamanya dari ketiga keberadaan dalam diri Elohim itu, Bapa yang menjadi sumber utamanya, nama itu memang melekat pada Sang Bapa. Ya. Tetapi nama itu tidak terlepas dari firman-Nya dan Roh-Nya. Kalau Bapa namanya Yahweh, ya, Roh-Nya itu juga mengemban nama Yahweh. Firman-Nya itu juga mengemban nama Yahweh. Dan ini adalah Yahweh yang ehad. Ya, yang ehad. Tidak misalnya Bapa namanya, saya udah berkali-kali bilang Malikil, logikanya namanya Amir, Ali namanya, firmannya namanya Ali. Enggak mungkin lah. Kan satu kesatuan Malikil. Jadi nama Malikil itu tidak terbatas pada tubuhmu saja, tapi seluruh totalitas dirimu. Jadi begini, dalam Tritunggal itu, kita itu tidak sedang menghitung berapa jumlah Allah. Kita sedang berbicara tentang Elohim yang di dalam dirinya ada firman, ada roh. Disebut roh bukan karena ada varian-varian roh, karena memang dia goib, melampaui ruang waktu dan bentuk dan tempat, tak terlihat, tak terdengar, ya. Itu makanya disebut roh. Dan roh ini membedakannya dengan roh jin, begu ganjang atau begu atuk, ya. Dia disebut roh kudus, rohnya kudus. Roh yang satu ini kudus, khusus, hanya Elohim yang punya. Hanya ada dalam diri Elohim. Ya, anak tidak punya rohnya anak ya rohnya Bapa itu. Makanya Bapa mengutus rohnya melalui firman-Nya, selalu melalui firman-Nya. Dan Sang Firman mengutus rohnya kepada kita. Kita menerima roh dari Kristus, dari Yahweh Dafar,
ya dari Yesus firman Allah, dan firman itu mendapatkan roh dari Bapa, ya toh. Jadi perlu dipahami, dipertimbangkanlah pernyataan-pernyataan. Jangan terlalu banyak berisegesis, jangan terlalu banyak beropini atas ayat-ayat, jangan terlalu banyak memberikan arti pada ayat-ayat, tetapi baca teks sesuai dengan teks. Firman itu telah menjadi manusia. 9 bulan dia di dalam kandungan Maria. Malaikat berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Gitu. Jadi Yesus dalam inkarnasinya itu adalah buah tubuhnya Maria. Ya, kira-kira begitu. Tapi terima kasih banyak Malikil. Saya lagi ada kegiatan lainnya. Saya sangat tercerahkan dengan dirimu. Luar biasa. Saya banyak belajar darimu. Saya mohon izin dulu. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Kepanjangan Pak Petro. Kepanjangan. ini jurus lama ini. Jurus lama Ya, nih, jurus lama. Kalau udah nggak sanggup dia alasan ini. Bukan Bang Ali. Aku, istriku itu juga mengajar online, ya toh. Rumah saya kan ya hanya 50 kali 50 meter ini, ya toh. Kalau istri saya mengajar, saya kan terganggu. Tadi kan kedengaran tadi, Ohio, konnichiwa, ya kan. Lagi mengirim banyak orang. Gini. Sebagai closing duluan disahadatin katanya. Sebagai closing statement, izinkan kami dari pihak luar bertanya kepada masing-masing pihak, boleh nggak? Satu pertanyaan, Yes. satu paus ya. Iya. Pertanyaannya gini, konsekuensi ini untuk Pak Petro, tapi jangan dijawab dulu karena pertanyaan akan saya lanjutkan juga kepada Bro Malikil. Untuk Pak Petro pertanyaannya, konsekuensi ketika mengatakan Yesus adalah Bapa apa? Kepada Bro Malikil, konsekuensi tidak menyatakan Yesus adalah Bapa apa? Silakan. Konsekuensi menyangkal Yesus anak Allah itu menyatakan dia Bapa, artinya dia menyangkal kehadiran Sang Bapa. Yesus berkata, "Yang menyangkal aku pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa dan para malaikat." Neraka jahanam. Ya Habibi. Tapi nggak apa-apa. Keras. Oke, silakan Bro Malikil. Ya, artinya Pak Petro menjawab tidak sesuai pertanyaan. Konsekuensi ditanyakan menerima Yesus sebagai Bapa itu apa? Rujukan ayatnya di mana? Harus begitu. Ya kan tadi sudah saya bilang, dia yang menyangkal anak manusia, anak. Bukan anak ditanya, konsekuensi menolak Yesus itu Bapa apa? Bukan menolak Yesus Bapa. Coba Bang Ali perjelas. Bukan begitu pertanyaannya. Sebentar. Pak Petro nggak dengar dengan baik tadi. Pak Petro, saya tanya, pertanyaan sama. Konsekuensi menolak atau tidak meyakini bahwa Yesus itu Bapa apa? Nah, itu. Menurut Pak Petro. Jawab sesuai yang ditanya. Tadi bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaan tadi konsekuensi menyatakan Yesus itu Bapa. Sebenarnya begini, Malikil tidak salah 100%. Ya, artinya begini, saya selalu bilang, ketika Malikil dan kawan-kawan mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, dalam konteks, lihat ini, dalam konteks melihat Bapa di dalam diri Yesus, itu benar. Karena memang kita bisa memanggil Yesus itu Bapa. Kenapa? Karena kita memanggil Bapa di dalam diri Yesus yang melihat aku, melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kita bisa memanggil Yesus Bapa, tetapi jangan menghilangkan eksistensi Yesusnya. Kekurangan menurut saya ya, menurut pandangan saya Malikil, sedikit saja diperbaiki teologi kalian, yaitu silakan memanggil Yesus itu Bapa, tetapi jangan menghilangkan eksistensi anak. Jangan menghilangkan eksistensi Yesus sebagai firman Bapa. Karena kalau kamu kehilangan anak, kamu kehilangan Bapa. Mustahil kamu ketemu Bapa kalau kamu tidak memegang Yesus sebagai anaknya. Karena hanya di dalam Yesus kita bertemu Bapa. Jadi makanya saya mengagumi Malikil dalam banyak hal ya. Luar biasa, hanya sedikit saja diperbaiki udah oke lah, langsung masuk surga otomatis. Kalau sekarang masuk neraka gitu.
Oke, silakan Bro Terancam, Malikil. terancam. Oke. Maka segera bertobat. Oke. Konsekuensi Jadi, tidak meyakini bahwa Yesus adalah Bapa apa? konsekuensi tidak meyakini Yesus Bapa itu antikristus. Antikristus di neraka. Saya pakai ayat loh ya. Jadi saya itu meyakini Yesus itu Bapa maupun anak. Saya tidak pernah menolak Yesus itu anak. Saya tidak pernah menolak Yesus itu manusia, enggak. Tapi saya meyakini Yesus itu Bapa maupun anak. Ini ayatnya. Jadi orang yang menolak Yesus itu Bapa itu antikristus. Antikristus itu tempatnya di neraka. Siapa pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi antikristus yang menyangkal Yesus ya. Nah ditegaskan Yesus itu siapa? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi Yesus Kristus itu Bapa maupun anak. Orang yang menolak Yesus Bapa itu antikristus. Makanya saya mau debat mereka karena saya mengasihi mereka. Mereka statusnya masih antikristus. Nah kalau sudah percaya Yesus Bapa, baru status antikristusnya itu hilang. Tapi selama menolak Yesus itu Bapa, itu masih antikristus. Gitu. Ini ada ayatnya loh. Di dalam Alkitab itu tidak ada menyatakan bersalah orang percaya Yesus itu Bapa. Enggak ada satu ayat pun. Enggak ada. Kalau anak semua Kristen tahu percaya. Tetapi tentang Bapa di dalam ayat Alkitab Yesus itu Bapa, tidak ada satupun ayat yang menyatakan orang percaya Yesus itu Bapa itu salah. Tidak ada. Tetapi di dalam ayat Alkitab berjibun ayat yang menyatakan bersalah orang yang menolak Yesus itu Bapa. Banyak sekali, saya bisa hadirkan satu-satu. Dan ini salah satunya. Jadi antikristus itu apa? Yaitu orang yang menolak Yesus sebagai Bapa maupun anak. Itulah antikristus. Nah, gitu. Jadi mau mencoba menarasikan sesuatu itu harus ada data, harus ada dasar. Kalau kita hanya modal pemikiran kita itu nggak bisa jadi rujukan atau tidak bisa kita dianggap itu sesuatu yang paten ya, mutlak. Nah kalau yang seperti ini mutlak. Jadi siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal ya, menyangkal Yesus adalah Kristus, yang menyangkal. Dia itu adalah antikristus. Jadi pendusta itu adalah antikristus yang menyangkal Yesus. Nah, dijelaskan, ditegaskan Yesus itu siapa? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi. Roh itu yang datang menyelamatkan manusia. Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya, di dalam darahnya itu ada kemerdekaan, ada pengampunan. Buat siapa saja yang percaya. Itu. Lanjut. Boleh, baik satu komentar. Jadi sekali lagi kembali Malikil tidak cermat membaca datanya. Yang di sana yang menyangkal anak dan Bapa, bukan yang menyangkal Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Ini loh Malikil, maaf. Baca pelan-pelan. Yang antikristus itu adalah dia yang menyangkal anak dan Bapa. Yang kamu sajikan ke kita adalah Yesus adalah Bapa. Itu tidak nyambung. Ketika kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, tapi saya senang tadi akhirnya kamu tadi mengatakan bahwa saya tidak menyangkal bahwa anak keanakannya dan Bapa. Kamu sudah hampir di jalan yang benar. Ya itu progres lah. Tapi bereksegesis yang baik, baca teks dengan baik. Di sana adalah mereka yang menyangkal anak dan menyangkal Bapa yang antikristus. Kami melihat Bapa di dalam anak, di dalam Yesus Kristus. Kami menerima dia sebagai anak dan menerima Bapa yang ada di dalam anak itu. Nah, mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah sang firman. Yesus berkata, mereka yang menyangkal aku pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa dan para malaikat. Ketika Yesus menyangkal, artinya neraka jahanam. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya senang, Malikil ini banyak memicu
Harusnya bawakan ayatnya Saya di sangat mana? tercerahkan oleh Malikil. Ya. Harusnya dibawa ayatnya Loh, kan mana? Bukan saya ini Bentar, lagi di luar. Bentar. Masa kamu nggak pernah mendengar kata-kata itu? Iya, harusnya Kok begini, gini aja. Atau dibawa gini aja, ayatnya. gini aja. Gini, Bro Bro. Malikil Sebentar, sama Ya Bro Petro. nanti lain kali lah. Sebentar. Saya harus keluar rumah tadi ini. Enggak, sebentar. Baik. Ini yang mau saya syahadatkan siapa nih malam ini? Lihat Asyhadu Bang anna Ali kan udah lihat. Nggak bisa karena kafirlah yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Kafirlah orang yang mengatakan Bapa itu adalah Al-Masih. Kafir, neraka jahanam. Maka saya mau bersyahadat ini sekarang. Asyhadu anna ilaha Jadi dua-duanya. illa Elohim. Yod Hei Vav Hei. Petro. Baik, terima kasih banyak ya Malikil, luar biasa. God bless you lah. Tuhan memberkati kita semua. Bro. Semoga kita sama-sama dibimbing. Karena kita harus berserah kepada roh Elohim yang akan membimbing kita. Ada yang tadi berkata, berarti beda kepala, Kristen beda pendapatnya. Iya beda kalau pakai eisegesis. Makanya jangan percaya Pietro, jangan percaya Malikil. Baca Alkitab. Apa katanya? Yang menyangkal anak dan bapa. Bukan yang menyangkal anak. Bukan yang menyangkal bapa. Baca, jangan percaya saya, jangan percaya, don't trust me. Trust only God. Percaya kepada Roh Kudus. Kalau kamu membaca kitab itu dengan baik dan benar, pastikan satu ayat kamu artikan, jangan bisa dipatahkan dengan ayat lain. Kalau bisa dipatahkan dengan ayat lain, berarti ada yang salah. Baca ulang lagi. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semuanya ya. Yahowu. Senang banget dia dapat 200 koin nih. Oh, ada 200. Oh, baik, izinkan saya menyampaikan salam kepada yang memberi 200. Ya Aki, ya Ukhti. Terima kasih, Pak. Thank you very much for your coin. Grazie mille per il che Dio ti benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amin. Horas. Terima kasih yang kasih koin ya. Yang belum kasih, lain kali masih ada kesempatan. Silahkan, semoga berkat kita berlimpah untuk bisa top up yang lebih banyak lagi dan bisa berbagi pada Malikil, Bang Ali, dan lain-lainnya. God bless you all. Oke, Pak Petro, thank you. Ya, terima kasih. itulah Serius. kalau mau kalau mau 12 kopi diselahkan nggak enak. Harusnya kan begini. Bisa membuktikan di dalam ayat Alkitab, ini loh orang percaya Yesus Bapa itu antikristus. Nah harusnya begitu, tapi kan nggak ada. Ada 330 penonton menyaksikan. Pak Dokter itu. Halo Pak Adi. Bang Adi. Pak Adi monitor nggak? Pak Adi monitor? Ya, Jadi yang tidak bisa dia jelaskan atau tidak bisa dia bantah bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada tertulis bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan Bapa. Nah itu yang tidak bisa bantah. Tapi tadi saya sudah tahu dia izin turun karena dia menarasikan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mengemban nama Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi ada Yod-Heh-Vav-Heh Bapa, Yod-Heh-Vav-Heh Anak, Yod-Heh-Vav-Heh Roh Kudus. Makanya dia itu langsung pergi itu. Jurus lama itu jurus sama Petro. Oh, ya. Jurus-jurus itu kartu mati itu, Bro. Ayo Assalamualaikum. disangkal Bang Adi. Waalaikumsalam. Pak Adi gimana? Ada mengikuti diskusi kita tadi? Oke. Pak Adi. Boleh saya bicara 5 menit ya kalau boleh ya, atau 3 menit karena saya ada acara jam 9. Ya. Gini, Pak Jangan Malikil kelamaan, sama Pak Adi. Pak tadi. Halo, Pak jelas suara Petro. saya? Lanjut. Oke, Pak Iya, Petro jelas, tadi jelas. saya dengar ya ini Tritunggal sama Wanes ya. Jadi memang Sorry, ada Pak. pernyataan. Saya jangan dilabeli Wanes. Saya anti doktrin. Saya bukan budak Baik. doktrin, Pak. Oke. Doktrin saya Alkitab, Mohon bukan maaf, luar Pak Alkitab Herdi. ya. Oke, lanjut. Saya tarik kembali Pak Herdi. Baik, ada beberapa ayat memang pernyataan Yesus. Lihat konteksnya. Kalau Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, Yesus jelas manusia. Ya, sebagai anak tunggal Bapa. Itu konteksnya. Berarti Yesus adalah anak tunggal Bapa. Ya, dalam konteks itu loh. Tapi Masuk. pernyataan Yesus bahwa dia anak pasien. Allah. Pasien Yohanes Malikil 5, nih. 18, Yohanes 10 ayat 38. Ya,
Itu pernyataan Yesus sendiri bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Konsep pemahaman Yahudi anak Allah itu berarti Allah. Ya, itu konteksnya. Jadi kalau lihat konteks tetangganya Yesus, bahwa Yesus itu anak tukang kayu, anak Maria, yang anaknya atau saudaranya laki-laki, saudara perempuan ada sama kita. Itu konteksnya orang Yahudi, tetangganya. Tapi kata malaikat kepada Maria, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu kata malaikat. Tapi kata Allah sendiri di Ibrani 1:8, Yesus itu adalah Allah yang memiliki tahta selama-lamanya. Lalu kalau tadi diskusi Bapa adalah Yesus, yang Matius 11:27, yang tahu Bapa hanya Yesus. Yang tahu Yesus hanya Bapa. Dan orang yang berkenan kepada anak menyatakannya. Jadi siapa Bapa itu? Hanya Yesus yang tahu. Siapa Yesus? Hanya Bapa yang tahu. Tapi Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa satu. Siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Karena Yesus adalah gambarnya Bapa. Sama seperti saya. Kalau saya Maaf open camp. Pak Adi, maaf saya potong. Saya mau tanya aja biar langsung menjurus. Apakah Yesus ciptaan atau bukan ciptaan? Bukan. Yesus adalah pencipta. Berarti sudah ya, Bapak oke. itu pencipta kan Bapak. Udah selesai. Betul, makanya aku bilang konteksnya Pak. Konteksnya kita belajar tadi. Yesus sudah menyatakan bahwa Yesus itu gambar Allah. Kalau saya open camp, saya Adi, maka di kamera masing-masing akan melihat gambar saya. Tapi bukan saya. Pak Adi, Saya yang Pak Adi, sebenarnya. sebelum narasinya lanjut, memang betul apa dia pencipta. Kenapa di Kolose 1 nomor 15, di situ dia dikatakan diciptakan. Gampang, nanti saya Bukan itu jelaskan itu. pemahamannya. Bukan itu pemahamannya. Tetapi oke. Jadi di situ dibuat Kolose 1:15, Yesus adalah gambar Allah. Ya, gambar Allah. Jadi kalau sudah melihat Yesus berarti sudah melihat Allah. Yohanes 12 ayat 45. Yang melihat Yesus telah melihat Bapa. Gitu. Jadi lihat konteks-konteks. Jadi Pak Herdi sama Pak Peter tadi sama-sama memiliki pemahaman yang benar. Yesus mengatakan ajar melakukan, bukan ajar berdebat, bukan ajar mengetahui. Jadi yang sudah mengerti lakukan. Biasanya yang sudah mengerti akan mengalah. Pak Ali, Itu saja. Saya mau ada. Pak Ali, Saya Tidak ada mungkin ada aktivitas dua. lain. Gini. Mohon Pak izin, Adi. mohon maaf. Tidak. Nanti saya masuk Tidak dengan 11 mungkin ya. ada dua Dengan 11 saya kebenaran. akan masuk. Ada aktivitas Pak saya lain. Pak Adi percaya Yesus Ya. Bapa? Ya, Yesus adalah Bapa. Oh ya udah. Ada konteksnya. Ya udah. Ada konteksnya ya. Udah. Akulah Bapa itu. Udah. Yesus adalah Hmm. Allah yang benar Udah. dan Nah. hidup yang kekal. Udah, Yohanes udah, 17 ayat 3, Udah hidup Pak. yang kekal adalah mengenal Bapa satu-satu Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang Ya, kekal. Udah. Ya. Pak Adi Ini udah. konteksnya, Pak. Iya, udah. Pak Adi lolos dari razia. Saya mau razia hitung akut, Pak. Oh, Ya, iya. lanjut. Oke, kalau begitu saya keluar. Udah lolos saya. Ya, oke Pak Adi. Yo. Mohon maaf, saya keluar ya. Ada Ya, Zoom lain. oke Pak Adi. Nanti Yo. saya masuk dengan 11. Saya masuk dengan 11. Siap. Oke Pak Adi. Ya. Oke, Bang coba Herdi, naikkan Bang lagi. Herdi, Naikkan Bang versi Herdi. lain. ente sesama Kristen aja beda, yang mana yang benar? Udah 2023 tahun masih ribut masalah konsep ketuhanan. Gimana sih? Oke. Jadi Kristen yang benar tentu merujuk kepada Alkitab sebagai petunjuk. Oke. Nah, kalau Alkitab berkata Yesus itu Bapa, ya udah aminkan. Nah, masalahnya ada Kristen yang percaya Yesus bukan Bapa. Nah, itu yang kagak benar. Kata Alkitab itu antikristus. Jadi tadi Pak Adi, kawan-kawan Tritung kan itu mentoknya itu Yesus itu firman. Nah, padahal firman di Yohanes 1 itu bukan mengidentifikasi Yesus sebelum datang, bukan. Karena di dalam petunjuk Alkitab itu tidak ada Gabriel berkata, "Hai Maria, engkau akan mengandung firman." Kagak ada. Yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Jadi firman di Yohanes 1 itu bukan menjelaskan siapa Yesus sebelum dia datang, bukan. Tetapi firman itu menjelaskan tentang janji Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 15, dia akan datang
lewat kelahiran dari seorang perempuan. Nah, firman yang diucapkan itu yang digenapi, yang terrealisasi. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa yang Tuhan ucapkan itu sudah terrealisasi. Tapi Yesus sesungguhnya bukan firman, dia itu adalah Roh Kudus. Karena tidak ada petunjuknya di dalam nubuatan. Contoh ya, di dalam nubuatan perjanjian lama tidak ada satupun nubuatan penebus itu firman, kagak ada. Penebus di dalam nubuatan Allah, Bapa, Yotefape. Jadi tiga itu. Allah, Bapa, Yotefape. Di dalam nubuatan semua perjanjian lama tidak ada penebus itu firman. Tidak ada perkataan firmankulah penebusmu. Tidak ada. Tetapi Allah, Bapa, Yotefape itu penebus. Dan penggenapan pun di dalam perjanjian baru tidak ada Maria itu, tidak ada perkataan Maria mengandung firman, gak ada. Nah, jadi ngototnya Tritung bahwa Yesus itu firman tidak punya dasar, karena Yohanes 1 itu menjelaskan tentang janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, bukan menjelaskan siapa Kristus sebelum dia datang dalam rupa manusia. Begitu. Lanjut. Pertanyaan terakhir Bu Herdi. Konsili Antioquia tahun berapa yang menyatakan Tritunggal atau Trinitas itu ajaran setan? Oh, bukan tahun 268. Jadi di dalam konsili 268, konsili Antioquia, Tritunggal itu sudah dinyatakan ajaran setan. Nah, nanti di abad ketiga oleh para bapak-bapak gereja, tepatnya konsili Nikea 325, di situ diadopsi ya, bukan diadaptasi, diadopsi apa yang sudah disesatkan. Diadopsi lagi oleh bapak gereja. Nah, sebenarnya Tritung itu, Tritung Trinitas itu bukan made in bapak gereja, bukan, tetapi made in orang-orang Helenisme, pagan Yunani. Jadi Trinitas Tritunggal itu made in pagan Yunani yang diadopsi oleh bapak gereja, dijadikan doktrin gereja. Artinya oleh Bapak Gereja sendiri dalam Konsili Antioquia 268 pernah dinyatakan Tritunggal adalah ajaran setan ya? Pernyataan sangat berisiko ini. Sangat berisiko banget. Bukan, belajar sejarah itu penting. Begini ya bro, kan kalau kredo Nisea, Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus, itu sesuatu pagar yang membatasi